Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengetahuan bahan teknik pertemuan ketiga, yaitu bab tentang failure atau kegagalan bahan teknik. Nah, pada slide pertama di judul ini ya, kita bisa lihat bahwa terjadi crack besar ini pada kapal. Ini sepertinya kapal apa ini ya? Kapal angkut atau kapal pesiar kah? Yang mana tadi di bab kedua kita sudah belajar bahwa deformasi itu terjadi karena terjadinya perambatan dislokasi ya, sehingga akhirnya merambat, deformasi merambat, terjadilah failure. Terlihat pada gambar ini, yang lain seperti terlihat baik-baik saja, tapi hanya pada titik ini terjadi kegagalan bahan. Apa yang terjadi? Kenapa seperti itu? Apakah bahannya berbeda? Apakah kekuatan bahannya itu berbeda dibandingkan dengan bagian yang lain? Atau memang dia seharusnya berbeda? Karena dia berada di titik tertentu yang dikenakan gaya berbeda. Ya. Sama seperti jembatan ya, ketika ada yang melintas, fondasi jembatan itu mengalami rambatan energi atau mengalami gaya, maksudnya mengalami apply pressure-nya berbeda di titik satu dengan titik yang lain, sehingga bisa jadi ketika terjadi kemacetan di suatu jembatan yang tidak dibangun dengan baik, itu terjadi suatu kegagalan bahan, bisa patah, bisa roboh, bisa longsor, gitu. Oke, menarik sekali failure ini ya, apalagi setelah kita mempelajari mekanisme penguatannya ya, si logam. Nah, jadi kenapa kita belajar failure ini? Oke, kita belajar failure ini untuk memahami bahwa failure itu mempunyai dua tipe. Ada yang fracture, patah, atau dia yang fatigue, kelelahan. Di kegagalan bahan bisa jadi dia fracture seketika itu merambat dengan cepat, statis, gitu ya. Atau bisa juga dengan dia rusaknya kok failure-nya karena gaya yang dinamis ya. Itu yang kita sebut dengan fatigue atau kelelahan bahan. Itu pada bab ini kita hanya membahas dua ya, faktor sama fatigue saja. Jadi kita mempelajari ini untuk merancang komponen atau struktur untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan. Itu. Oke, sehingga kalau kita sudah familiar dengan prinsip dasarnya, maka kita bisa mencegah tadi terjadinya kegagalan. Oke, setelah mempelajari ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami ya. Memahami berarti juga bisa menjelaskan kembali apa itu fracture dan apa itu fatigue. Lalu mahasiswa mengerti definisi dan konsep dasar dari failure itu, sehingga nanti dapat menganalisa failure pada bahan, ya, FAM namanya failure analysis mechanism ya. Jadi bisa merancang supaya tidak terjadi si failure itu. Sebelum jauh kita belajar dulu. Ini failure adalah bagian dari kerusakan intinya. Tadi di awal kita bisa lihat ya, dia terbelah menjadi dua, itu jelas failure ya. Oke, baik sengaja maupun tidak sengaja dan berupa retakan atau patahan, bisa dia fracture, jadi fatigue. Failure dapat diakibatkan dari pemilihan bahan jelek dan proses pembuatan benda yang menyalahi prosedur. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Apa itu? Balik lagi tadi di pertemuan pertama. Ingat bahwa ada chart ya. Oke, ini untuk bahan bacaan kalian maksudnya. Jadi dibaca dulu tuh, tadi di bab pertama dia ada flow chart tentang pemilihan proses dan pemilihan bahan. Nah, ketika suatu bahan itu gagal, yang mana yang salah? Apakah dari proses, apakah dari material ya? Silakan dikepoin lebih lanjut. Oke, fundamental of fracture. Terpisahnya menjadi dua atau lebih terpisah ya, berarti dia memang tidak bisa memenuhi fungsinya, makanya disebut sebagai fracture. Misalnya dia kursi udah terbelah dua nggak bisa dia jadi tempat duduk, misalnya dia mesin potong ya, lepas bagian pisaunya, failure bagian suatu komponen dalam pisau pemotong ya, maka itu ya fracture juga nggak bisa digunakan gitu kan. Terpisahnya bagian dari benda menjadi dua bagian atau lebih akibat tekanan
Ini fracture dulu, statis dia. Ya, dan suhu. Gayanya, tekanannya statis dan suhu. Nah, untuk si kegagalan tipe fracture, tipe patah, itu bisa kita kelaskan menjadi gagal daktil dan gagal brittle nih. Fracture-nya ductile fracture atau brittle fracture. Nah, berbeda dia nanti. Apa bedanya? Ductile dan brittle ini sudah kita bicarakan sejak dari pertemuan pertama. Oke, mengingatkan kembali. Nah, ductile fracture. Ini ada gambar ya di sebelah kiri. Untuk memperlihatkan ductile fracture itu adalah yang dua teratas. Oke. Bahwa ductile seperti yang dijelaskan dengan stress strain, pasti dia neckingnya lebih banyak atau mulurnya lebih banyak dibandingkan brittle. Brittle bisa jadi sama sekali dia tidak ada area necking. Tidak terjadi mulur, dia langsung terjadi patahan ya. Ini contoh, essential plastic deformation head of crack. Crack is stable, resist further extension unless apply stress in increase. Jadi dia kalau tidak melewati batas yang tadi CRSS-nya, ya dia berhenti sampai situ saja. Tapi ketika dikenai lebih dari kemampuannya, dia terjadi failure, dalam hal ini fracture gitu ya. Dalam ya benda daktil pun dia bisa fracture gitu ya. Nah, apalagi yang brittle. Brittle ini mudah kita menyontohinnya, misalnya keramik ya. Keramik dikenakan suatu gaya dipukul gitu. Akan sangat cepat patahnya. Crack is unstable. Ini cracknya dia terlihat stabil, pokoknya sampai nanti stabil dulu dia, lalu setelah di atas kemampuannya baru dia patah. Nih. Extension unless apply stress increase. Kalau brittle beda, dia cracknya sendiri udah unstabil dan menyebar sangat cepat. Propagate rapidly with increase apply stress. Sekali kita ketuk, nilai handphone nih misalnya, jatuhnya nggak benar kan? Sekali aja langsung dia nyebar seketika itu juga. Nggak perlu harus ditekan, lebih tekan dalam baru pecah, nggak seperti itu. Beda kalau yang brittle. Nah, oke. Ductile fracture is preferred in most application. Nah, biasanya ini si ductile ini kan apa sih? Kok dia bisa mulur lebih lama, lebih panjang gitu ya? Terus dia punya area necking yang lebih baru patah karena dia meresap, dia absorb energi itu namanya keteguhan. Beda, tadi ada properties kekuatannya, tensilnya. Nah, jadi ketahanan si benda yang ulet ini nyebutnya adalah keteguhannya sebelum dia patah juga akhirnya. Tadi kalau udah lebih dari CRSS-nya ya. Nah, kalau untuk yang brittle material itu sangat kecil deformasi plastiknya ini. Daerah deformasi plastiknya atau dia mulurnya sangat kecil. Tahu-tahu dia patah aja. Dia nggak nyerap banyak, patah dia langsung. Kalau si ductile dia kayak bertahan dulu, makanya nyebutnya talusnya ketangguhan ya kan. Gitu. Itu perbedaan fracture, ductile, and brittle. Nah, dicontohkan ini gambar milik ANS sistem ini ya. Ini suatu software ya, tersambung dengan UTM biasanya. Dilihat bahwa ini yang dikenakan gaya nih, yang warna orange ini. Bahwa yang di tengah ini kan ketika ditarik ya di sinilah stres itu terjadi ya. Nah, untuk benda-benda yang daktil atau ulet, ya, sifat khususnya bisa dilihat dengan level makroskopik maupun mikroskopik. Satu, dia sangat ulet, patahannya seperti gambar A ini. Neckingnya panjang banget sampai kecil, dia meter permukaannya baru patah. Berarti bayangin ya, dia neckingnya lama banget baru patah. Gitu. Nah, untuk yang moderately ductile fracture, dia necking dulu. Ini ada necking ya, tapi dia tidak terlalu panjang neckingnya. Nah, necking yang tidak terlalu panjang ini mengakibatkan ada bagian-bagian yang berserat. Nah, itu contoh dari fracture yang ductile. Tapi dia moderately aja, tidak yang sangat ulet. Berbeda banget dengan yang brittle fracture. Brittle fracture ini dia nggak ada deformasi plastik sama sekali, atau patah. Ciri benda getas itu seperti itu. Tidak ada dia menyerap energi yang banyak. Kalau yang ulet dia menyerap energi dulu sebelum terjadi patahan. Kalau yang getas dia tidak menyerap energi, low absorption, langsung dia cracknya menyebar gitu,
dan patah. Nah, itu terjadi pada gambar yang C ini ya. Contohnya metal sama keramik. Lihat patahannya, dia terlihat mulus. Tidak ada berserat dan tidak ada necking. Kalaupun ada necking, kecil sekali. Oke. Necking itu apa? Necking itu adalah decrease of cross-sectional area due to plastic deformation. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengecilan diameter dari benda yang kita tarik itu. Terlihat ya bedanya bahwa memang yang A dan B ini dia seperti sempat bertahan. Makanya kemampuan benda daktil untuk menyerap energi itu adalah ketangguhan menyebutnya, bukan kekuatan saja, tapi ketangguhan bahan. Oke, seperti apa nih mekanismenya? Apakah dia langsung seperti itu? Nah, diperlihatkan dari gambar A, B, C, D, dan E ini untuk yang medium ya. Untuk yang medium moderately ductile fracture, terlihat bahwa terjadi necking dulu, baru ada cracking, propagation-nya ada butiran-butiran, bolong-bolongan kecil ya, microfluid itu kecil. Nah, si bolong-bolongan kecil ini menyatulah dia. Yang dinamakan C nih, menyatu menjadi suatu crack nyebutnya. Nah, cracknya ini menyebar dalam 90 derajat dari apply stress-nya. Ini apply stress-nya kan, dia 90 derajat. Buka lagi nanti PPT keduanya tadi ya. Lalu, ketika kita terus kenakan ini di increase si gaya yang dikenakan, menyebarlah tadi si crack-nya. Nyebutnya kita crack propagation ya. Jadi shear deformation. Lalu terjadilah gagallah si bahan itu. Fracture dia patah ya. Dengan seperti ini patahannya, ada fibrous ya. Ada fiber nanti serat-seratnya. Jadi ini adalah cara terjadinya, proses terjadinya si ductile brittle. Nah, kalau yang brittle itu gimana? Contohnya gelas, keramik ya, yang gatas-gatas gitu. Bersifat yang gatas sempurna, tidak ada deformasi plastik sama sekali, langsung terjadi kerusakan seketika itu juga. Ya, patah terjadi pada bidang spesifik. Kenapa spesifik dibilang? Makanya rata-rata yang getas itu yang mulus patahannya ya, karena dia bidang spesifik dia matahnya. Arah dari gerakan pecah sangat dekat dengan apply tension. Di mana kita ketuk keramik, di situlah di patahnya, ya toh. Beda dengan tadi si benda yang daktil kita tarik atasnya, patahnya di tengah dia, ya kan? Oke, menghasilkan permukaan yang flat structure. Ciri benda itu kita sebut brittle fracture. Ini patahannya. Ini mekanismenya. Kalau ini tadi mekanisme yang daktil, ini adalah mekanisme yang digetas ya. Tidak ada sama sekali deformasi plastis, terus langsung crack-nya menyebar sangat cepat di sekitar dikenakannya gaya atau di mana apply stress itu mengenai benda gitu. Patahannya di propagate itu menyebar dia merusak atomic bond-nya sepanjang crystallographic plane. Maka dia rapi seperti gambar yang kanan ini. Beda dengan yang daktil berserat atau ada ujungnya nggak rapi gitu. Kita bisa lihat seperti apa menyebarnya gaya itu merusak bendanya itu ya. Nah ini dia merusak merambat gini. Nah merambat ya. Patah udah lebih cepat ya. Nah kerusakan brittle ini ada dua nih jenisnya. Bukan dari bukan jenisnya apa ya, tipe lah ya, tipe sama jenis sama ya, tapi setelah kita amati dia, yang pertama adalah transgranular. Jadi dan transgranular dia melewati batas butir, diterabas saja batas butirnya. Tapi gimana juga dia tetap tadi mulus, karena apa? Patahnya itu tetap di crystallographic planes-nya. Yang kedua adalah intergranular. Intergranular itu dia merambatnya melewati sepanjang batas butir, tidak melewati dia. Ini rapi dia. Long grain boundaries. Itu jenis-jenis dari brittle fracture. Nah, tadi kan di mekanisme penguatan logam kita juga sudah singgung ya bahwa bisa sih kita menambahkan sifat brittle atau sifat daktil ke suatu benda, bahan ya.
Nah, caranya ya macam-macam. Nah, ini contohnya transisi dari benda yang daktil ke yang brittle. Nah, yang sumbu Y adalah impact energi, sumbu X adalah temperatur. Bisa dilihat bahwa temperatur mempengaruhi akan bertambah ulet dia seiring dengan strength materialnya bertambah gitu. Penurunan suhu menjadi brittle. Ini suhu ke kanan dia bertambah, semakin ulet dia, semakin tinggi strength materialnya atau tadi yang elongation-nya. Beberapa bahan dapat tiba-tiba menjadi getas. Oke. Dan patah karena perubahan temperatur dari laju regengan tadi di awal pengertian fracture rusak karena daya statis dan temperatur ya. Ada temperatur juga di dalamnya mempengaruhi. Walaupun pada dasarnya logam tersebut lihat gejala ini disebut transisi dari getas yang atas itu. Jadi ya itulah kenapa kadang benda-benda yang kita anggap daktil kok bisa patah-patah kayak getas. Kalian misalnya nih punya ban sepeda itu kan ulet ya, lalu letakkanlah di luar, nggak kepake lagi nih, nggak disimpan dengan baik, dia di tempat faktor eksternal dia suhu lah, dia kena hujan, kena panas, begitu mau dipakai lagi patah kayak getas kayak gitu ya. Itu yang terjadi ya kan, karena tadi dia di tempat temperatur dan faktor eksternal cuaca di sini, seperti itu contohnya ya. Paling mudah ya. Oke, nah seperti apa terjadinya ini? Fenomena yang mempengaruhi getas enggaknya itu ya responnya. Ada banyak. Nah, decreasing grain size is the only mechanism that hardens and promote toughness tadi. Ingat atom impurity tadi salah satunya menambahkan. Nah, ini pengecilan ukuran butir. Pengecilan ukuran butir itu dimaksudkan jadi dia kecil-kecil nih, jadi tambah banyak butirnya ya. Tambah banyak butirnya dia merambatnya diharapkan semakin sulit sehingga tadi necking-nya itu semakin lama gitu. Necking semakin lama berarti dia semakin menyerap semakin banyak energi, makin teguh dia keteguhannya. Misalnya tadi peningkatan impurity udah kita bahas. Yang lain akan kita bahas terpisah. Mekanisme yang lain dari grain size sudah, size effect ini ialah tadi ya. Contohnya bisa dengan atom impurity ya. Fat effect ini belum dibahas sama yang hidrogen embalming ini juga belum. Lanjut ke yang kedua ya, kerusakan failure. Yang kedua adalah fatigue failure. Fatigue failure itu adalah kerusakan bahan pada suatu subjek bangunan atau bahan lain ya. Bisa jadi terbelah dua atau lebih yang diakibatkan oleh tekanan dinamis dan fluktuatif. Dinamis dan fluktuatif. Sering ibu contohkan ini misalnya kita lihat nih zaman dulu ya, Deddy Corbusier merusak suatu sendok tuh dia. Digini-giniin kan. Padahal itu apa maksudnya? Itulah dinamis dia bergerak kan badannya. Bergerak dan fluktuatif bukan. Nah, itu akhirnya patah. Itu yang terjadi. Kelelahan bahan itu. Contoh paling nyatanya. Oke. Contoh lain dari kelelahan bahan ini contohnya adalah kerusakan misalnya pada charger atau kabel-kabel. Itu sering terjadi misalnya dia ditekuk atau ya kabel yang ditekuk ya. Ini tadi misalnya kabel charger gitu atau kabel charger laptop kan sering misalnya tertekuk gitu kan, tidak sekali, beberapa kali akhirnya rusak ya. Nah itu juga contoh dari kerusakan karena kelelahan bahan. Oke, jadi seperti apa terjadinya gitu ya? Terjadi pada very high cycle and high cycle fatigue. Contohnya gimana? Gaya yang dikenakan itu ya di bawah kemampuannya, dia ultimate strength-nya. Tapi sering, kan tadi fluktuatif ya. There are almost no plastic deformation. Atau dengan tipe yang kedua, dia low circle fatigue. Low and very low. Gimana? Dia pada
yang in order of yield ultimate strength, dan terdapat plastic deformation dulu, mulur-mulur dulu. Kalau yang ini dia nggak mulur lagi, rusak. Nah ini contohnya. Ya, dia seiring waktu. Tadi kan ada kata-kata dinamis, jadi dia ya seiring waktu. Nah, makanya paling mudah dicontohkan misalnya adalah kabel, ya kan? Yang terkena tegangan yang punya siklus. Akhirnya rusak dia, gagal, ya kan? Reverse stress cycle in which the stress alternate from a maximum tensile stress to maximum compressive of equal magnitude. Seiring waktu. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak rusak, ya udah 5 kali rusak. Gitu maksudnya dia dinamis ya dan fluktuatif tadi untuk bahan-bahan. Nah ini tadi yang maksud bahwa berulang-ulang ini yang maksimum minimum ya. Sederhananya misalnya semakin tinggi ini maksimumnya, ini si maksimum yang di lingkaran warna merah ya. Oke, I need an answer. Bisa nih. Why can't? Draw aja. Draw. Nih. Nah, yang ini kan maksimumnya. Kalau dia dikenakan lebih tinggi 2 kali maksimum nih. Kayak gini nih. Lebih tinggi 2 kali maksimum. Mungkin baru 2 siklus sudah patah dia. Tapi, bukan satu lagi ya. Dia hanya about si maksimum di bawahnya dikit. Mungkin dia butuhnya banyak siklus baru patah. Yang butuhnya 4 siklus baru patah. Nah, itu pengertian dari repeat circle-nya ya. Gitu. Oke. Nah, ini juga bahwa tension dan compression itu dalam suatu pengaruhnya terhadap kerusakan bahan, dalam hal ini adalah fatigue failure. Oke. Kurva SN ini penting. SN curve ya. Nah, ini misalnya contoh pengujian ya. Pengujiannya ini bearing housing-nya, spesimennya yang di sini, lalu ini penggeraknya ya. Bisa dilihat buku di material science engineering. Ini gambarnya. Contohkanlah seperti ini tesnya untuk mengetahui berapa maksimum fatigue failure yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi dia dari ini bearing housing ditempelin ke sini, tempelin ke yang sebelah kanan, ditempelin ke sebelah kiri, lalu dengan high speed motor ini dikenakan gaya putar ini untuk melihat berapa siklus dia baru mengalami kegagalan gitu ya, dengan bending tes ini ya gitu. Dengan universal testing mesin tadi seharusnya juga bisa mengakomodir uji bending tadi untuk kita mengetahui jadinya berapa sih si fatigue failure-nya itu. Seperti itu, failure ini secara garis besar ya. Secara detailing tolong dibaca kembali materinya, sumber bacaan kita yaitu buku Prof. Tata Surya, buku pengetahuan bahan teknik ya, lalu ini adalah bahan The Fractal Mechanics dari University of Tennessee, dan buku bacaan utama kita William D. Callister, Material Science Engineering. Di sana sudah dijabarkan secara rinci, dan mohon kalau ada pertanyaan disampaikan dan kita akan bahas bersama. Oke. Itu tadi pembahasan untuk failure. Semoga bisa menjawab di awal tadi kita punya learning objective ya. Semoga dengan learning objective, semoga dengan PPT ini bisa mencapai learning objective itu. Jadi tadi kan kalau kita tutup ya, kita tutup dengan menjawab learning objective. Sudah dipahami bahwa ada 2 jenis. Failure itu adalah fracture dan fatigue. Fracture itu terjadinya karena ada gaya statis dan waktu. Fracture tadi terbagi menjadi 2 tipe, yaitu ductile fracture
maupun brittle fracture yang mana mempunyai mekanisme fracture masing-masing. Si ductile, si brittle ini ya, yang mencirikannya adalah ductile fracture itu dia terjadi necking atau peresapan energi dulu sebelum terjadi failure. Nah, kalau yang brittle dia sangat dikit, bahkan tidak ada deformasi sama sekali dan kecil, bahkan tidak ada penyerapan energi. Dia langsung crack propagation dan patah seketika itu saja. Dan bisa dilihat juga dari patahannya, ketika yang ductile itu dia necking, ada neckingnya, bisa jadi neckingnya tuh panjang atau sedikit necking, tapi hasilnya akan tadi agak sedikit berserat ya patahannya. Sedangkan kalau untuk patahan brittle, dia patahannya rapi, karena yaitu dia crack propagation-nya itu terjadi sepanjang kristalografi plane. Lalu ya itu sudah memahami fracture dan fatigue ya. Fatigue tadi yang fatigue belum, fatigue itu kelelahan bahan ya terjadi karena dinamis dan fluktuatif. Gaya yang dikenakan dinamis dan fluktuatif, itu fatigue failure. Diujikan dengan bending test, mau melihat berapa circle baru rusak gitu kan, berapa kali dia baru rusak. Semakin tinggi melewati batas kemampuannya, semakin sedikit circle yang dikenakan untuk merusak benda itu. Berbeda dengan gaya yang dikenakan di bawah dari ultimate strength-nya, dia butuh banyak circle baru bisa rusak gitu ya. Itu fracture dan fatigue. Lalu definisi dan konsep dasar failure sudah dipahami ya melalui fracture dan fatigue tadi. Lalu apa itu? Gimana sih kita menganalisis failure itu? Nah itu makanya ketika failure itu terjadi, kita analisis apakah yang pertama kita tentukan dulu rusaknya ini apakah fracture atau fatigue. Terlihat dari mana? Terlihat dari patahannya. Bisa kita lihat ya, kalau fatigue failure tadi contohnya gimana, kalau fracture tadi gimana kerusakannya ya. Fatigue juga kita bisa kelaskan apakah dia tadi yang very high atau low seperti itu. Nah, setelah kita tahu, oh ini mekanisme rusaknya seperti ini. Oke, bisa jadi dia ductile ini, dia ductile nih ulet. Oke. Dikenakan lebih dari itu. Apa yang harus kita lakukan? Ini performance nih. Udah tahu rusaknya gara-gara ini, performanya tidak berfungsi, rusak. Kita balik ke properties apa nih yang salah? Oh, ternyata mungkin yang ductile dia terlalu ductile. Terlalu ulet dia. Stiffness-nya tidak ada, kekuatannya kurang, intinya ya kekakuannya kurang. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kan? Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki properties? Kita perbaiki strukturnya. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki struktur? Misalnya tadi, kita dengan atom impurity lah, atau ini aja lah, penambahan endapan tadi kan. Kita tambahin keramik lah dalam si logam murni tadi. Nah, sehingga dengan proses apa gitu. Mau pakai apa nih? Cold work kah? Mau pakai tadi thermal kah? Seperti itu. Jadi balik lagi dapat performance baru yang lebih baik gitu. Nah, itu kesimpulannya dari pertemuan kita pada kali ini di bab failure ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pada bab 4.